salah satu fungsinya kita tuh harus perlu mencek mic. Pantesan dari tadi nggak ada penonton karena mic-nya belum saya hidupin. TikTok kan pinter banget ya, dia kalau nggak ada suara atau live-nya tuh kira-kira live-nya tuh kayak live statis, dia nggak bakal mau ngasih traffic. Coba kalau lu ngomongnya gacor, kalau bisa ngomongnya cepet tepat tanpa nafas nih kayak sekarang. Tapi kan kita juga manusia gitu, kita haus gitu kalau kebanyakan ngomong gitu ya teman-teman. Oh ini saya cari ini, astagfirullah, kesentuh kesentuh, sorry 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 sorry, aduh aduh, aduh. Oke yang baru baru ini kalau begini jadi bentar deh guys, bentar-bentar ya Allah, ini astagfirullahalazim. Bentar guys, bentar ya, aku setel ini dulu nih soalnya mati guys. Oke, bisa itu. Jadi kira-kira teman-teman, astagfirullah, astagfirullah, sorry guys, sorry banget. Ada kesalahan teknis, ada kesalahan teknis. Oke, oke. Jadi tuh colokannya itu dia goyang-goyang sehingga aduh astagfirullah. Sehingga dia kontak-kontak gitu guys. Oke teman-teman yang baru bergabung yang masih di luar jangan ngintip-ngintip, langsung aja masuk ke dalam tanya jawab. Aku sebenarnya nggak tahu secara ini cara astagfirullah cara buat bentar ya mengerti tampilkan produk uh, gambar ya. Gimana ya cara ngaturnya ini kok jadi bingung. Sorotan produk, aduh ya Allah makin gak ngerti aku, makin gak ngerti astagfirullah. Ini gimana cara ngapusnya ya? Ayo udahlah biarin aja, ini biarin aja. Waalaikumsalam, ini kayaknya Mbak Iga deh. Mbak Iga kalau nggak salah sih kayaknya ini Mbak Iga kok kayaknya beberapa kali berganti-ganti ini ya, berganti-ganti nama gitu. Jadi saya sebagai orang yang suka lupa, bingung gitu, ini Mbak Ega, Mbak siapa gitu, Mbak Bes atau siapa, ini beneran Mbak Ega bukan, atau ini yang lain. Oh iya, Mbak Ega kenapa ganti nama jadi Soleha, atau ini akun yang baru? Wah, saya lupa loh Mbak, banyak soalnya ini kan saya kan udah ganti udah ganti ini ya, udah ganti username lagi ya, yang lama saya ganti yang baru gitu. Jadi banyak follower yang lama itu saya lupa. Saya kan udah hampir vakum ya Mbak, udah hampir vakum 1 tahun dari TikTok. Terakhir kalau misalnya Mbak Ega nggak salah lihat, Bang Tio kurang ajar lu lebih suhu daripada gua. Iya terakhir kalau nggak salah 2023 yang bersama dengan Ustazah yang lalu itu aku udah vakum, aku udah hapus TikTok ini sebenarnya Mbak, aku udah hapus, udah aku uninstall juga gitu. Terus pas 2024 kalau aku nggak salah 2024 aku download lagi, terus aku masuk lagi dengan email yang sama dan ternyata ini email ini ternyata masuk akun itu, dan alhamdulillah masih apa ya, dia langsung otomatis masuk padahal aku udah lupa username dan passwordnya. Makanya aku lupa nih orang-orang yang lama gitu. Thank you banget ya. Hai Dina, sudah lama sekali ya. Dina, kamu sekarang di mana sih? Di Jambi ya kalau nggak salah ya, Din. Aku sesekali lihat itu kamu juga, VT kamu lewat. Aku bingung ya kok ada Dina yang menyukai video-video aku gitu kan. Terus aku inget-inget, oh Dina, pas aku lihat di VT kamu, ternyata aku inget ini Dina anakmu Usas nih gitu. Apa kabar Din? Oh Dumai, jauh ya. Kamu nggak balik ke Pekanbaru lagi Din? Udah lama banget ya. Terakhir waktu itu kita 2023 ya Din. Aku kalau nggak salah kita 2023. Astagfirullah.
saling support kapan Kak sukses. Udah jauh banget. Iya, aku lihat PT kamu, anak kamu udah gede ya. Padahal terakhir waktu itu kita terakhir ketemu kan waktu kamu nikah kan. Waktu kamu nikah habis itu kamu langsung pergi nggak ke Pekanbaru lagi kan. Jadinya iya tiba-tiba aja ya ternyata dan 2023 itu juga lah aku meninggalkan TikTok. Oh iya lupa aku. 2022 deh ntar 2022, 2023, sekarang 2024. Berarti hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun yang lalu ya. Pantesan anak kamu udah ini. Anak kamu udah gede. Pantai Koneng masih rame kan? Pantai Koneng yang mana ya? Aku aku nggak inget. Emang kita pernah ya ke sana ya? Pantai Koneng. Kayaknya kita nggak pernah. Yang di Sumber apa di mana, Din? Aku lupa. Jadi ini sebenarnya TikTok lo yang lama kurang seru nih sebenarnya di sini, Bang. Apa ini maksudnya? Bentar ya, guys. Oh, ini sesama mungkin sama Bang Tio kayaknya Dumai juga nih. Makanya nggak ngerti aku guys kalau ngomong apa. Kurang seru sih sebenarnya di sini, Bang. Nggak tahu, aku nggak pernah ke Dumai. To be honest, aku nggak pernah ke Dumai, jadi aku nggak tahu sesuatu tentang Dumai. So, kalau kamu ngomongin tentang Dumai, aku nggak tahu. Kalau Jambi aku masih tahu. Jambi aku pernah, tapi waktu kecil sih. Dumai aku kayaknya belum pernah. Emang belum pernah sih. Jadi sebenarnya ini kalau mungkin kalau follower lama tahu ya username aku sebelumnya sama tapi keceplosan. Aku juga sering keceplosan username aku yang lama dengan username aku yang baru. Aku sering keceplosan nih. Pasti cuman yang tahu itu follower lama. Yang mudah-mudahan follower baru nggak tahu sih. Wah, follower baru nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sih nggak kesebut. Tapi ada juga sih di beberapa VT yang aku kesebut username. Jadi apa namanya rencananya adalah dengan mengganti username itu apa ya nggak tahu sih, katanya sih kalau misalnya akun lama kemudian udah pernah vakum dipakai lagi dia kurang bagus algoritmanya, katanya sih begitu, tapi aku nggak tahu, ini aku masih nyoba. Dan akun ini sudah PL. Isi konten kakak lebih konten apa sih kak? Nggak tahu, aku juga nggak tahu isi konten aku tentang apa, Din. Kamu aja bingung, aku juga bingung. Saya bingung apalagi Anda gitu ya. Saya nggak tahu, Din. Jadi itu sebenarnya aku tuh cuma sharing-sharing aja. Jadi sebenarnya di sini masih ada Bang Tio nggak sih? Masih jadi sebenarnya aku itu baru aja, Din, baru aja ceritanya ini kan aku udah lama nih. Sebenarnya TikToknya udah pernah aku hapus. TikTok ini udah pernah aku hapus, udah pernah aku uninstall. Jadi rencananya tuh aku keluar dari semua media sosial yang ada. Itu kalau nggak salah tahun 2023. Sampai akhirnya bertemulah aku dengan alumni HI ya. Iya, ini pasti kayaknya teman-teman semua nih. Aduh, kebongkar deh. Jadi sampai pada akhirnya aku bertemulah dengan, singkat cerita ya, aku bertemu dengan teman-teman dari komunitas afiliat. Nah, salah satunya Bang Tio nih. Bang Tio ini adalah teman-teman dari komunitas afiliat. Akhirnya di tahun 2023 akhir sampai sekarang lah ya, masuknya bukan di tahun 2024 akhir sampai sekarang aku tuh mau fokusin ke itu sih, ke konten kreator dan berkaitan dengan affiliate itu, Din. Nah, salah satunya yang memotivasi aku itu adalah nih para suhu Bang Tio, kemudian ada Nisa. Awalnya aku bertemu sama Nisa, aku nggak tahu tuh ceritanya kayak gimana, kayak tiba-tiba aja dipertemukan sama Nisa tuh, kayak kita tuh tiba-tiba ketemu, ini panjang ceritanya, tiba-tiba aja kita ketemu di tempat bakso, terus besoknya dia langsung ngajak, kak besok kita ini yuk kak, ada kopdar nih, kakak ikut ya. Padahal di hari itu kita baru aja kenal gitu. Jadi kayak I don't know, itu aku nggak tahu sih itu kayak enlightenment atau apa gitu, tapi intinya begitulah. Akhirnya aku nyemplung lah ke sini, dan akhirnya kayak yang aku pikir-pikir,
apa ya, seru juga kalau misalnya kayak aku belajar tentang itu. Jadi kayak coba kalau misalnya kamu lihat di video-video aku tuh, aku nggak jelas tau, masih nggak jelas kayak ngomongin apa gitu. Pokoknya apa yang itu sebenarnya masih proses untuk ini sih. Sampai kayak sekarang aku live aja, ini aku masih proses untuk memberanikan diri ngomong depan kamera, gimana supaya percaya diri ngomong depan kamera, kemudian sebenarnya supaya ngomongnya nggak belibet gitu. Karena ya ini kelihatannya aja mudah, tapi sebenarnya sulit guys, kelihatannya mudah tapi sebenarnya sangat sulit sekali. Tadi siapa sih yang nanya, alumni HI ya? Cupcake. Iya, aku HI Hubungan Internasional 2017. Kayaknya teman-teman dari HI. Aku kalau misalnya username kalian kayak gini kayak Cupcake apa nggak tahu aku namanya. Jadi uh, banyak banget sih sebenarnya, banyak juga dari teman-teman yang kayaknya banyak follower-follower lama atau aduh disepil lagi. Yes, yes I am. Yes I am. Atau mungkin ini teman-teman satu angkatan, aku nggak tahu juga sih. Jadi ceritanya apa namanya, follower-follower lama tuh mungkin banyak tahu. Dan waktu itu pas aku memutuskan untuk apa ya, keluar dari semua media sosial, itu sempat aku hapus loh. Semua jejak media sosial aku hapus. Kayak ini di TikTok ini aja, mungkin kalau di scroll ke bawah itu video-video yang lama tuh udah nggak ada gitu. Karena udah sempat aku hapus, bukan hapus sih, tapi lebih ke private, aku private gitu. Instagram pun begitu. Instagram aku juga masih baru, followernya masih sangat-sangat sedikit gitu. Dan emang itu aku kayak uh, masuk ke media sosial ini baru-baru ini sih. Jadi kemarin tuh aku nggak tahu sempat kenapa aku memutuskan untuk keluar dari semua sosial media dan aku tutup semuanya gitu. Instagram aku juga Instagram baru. Jadi follower-follower yang lama, follower-follower dari kayak teman-teman kuliah tuh udah hilang semuanya, hilang. Begitu juga waduh, HP panas. Sorry ya, nge-lag nih kayaknya. Begitu juga apa namanya? Instagram, Facebook, TikTok semuanya aku hapus. Jadi Instagram baru, TikTok sebenarnya nggak baru, cuman aku ganti hapus private videonya, kemudian username-nya aku ganti. Kemudian kalau Facebook aku juga ganti baru. Jadi aku nggak tahu kenapa waktu itu aku menghapus semua media sosialku. Nggak tahu siapa yang terjadi gitu. Sekarang udah beberapa aku aktifin, tapi nggak semua. Ini nih baru TikTok nih. Ini baru mau fokus di TikTok. Sebenarnya jujur li ya, banyak aku kalau misalnya melihat nih, aku tuh biasanya kalau misalnya biasanya kan ada tuh notifikasi yang sinkronkan akun Anda dengan kontak aku, tuh udah pasti enggak. Karena sebenarnya jujur saja gitu, aku tuh malu gitu kalau misalnya kayak ngomong, atau misalnya aku nggak tahu ya, atau mungkin karena aku terlalu private gitu ya. Aku masih malu kalau misalnya yang melihat melihat video-video gitu adalah orang-orang dekat atau orang-orang yang ketemu di offline gitu. Jadi kayak kita tuh ketemu gitu. Aku sebenarnya malu gitu. Tapi itulah tadi ya, seperti juga ini adalah proses belajar. Aku percaya bahwasanya setiap apa ya, kalau kita melakukan hal itu berulang-ulang, pasti kita bakal bisa gitu. Alias kayak learning by doing kayak gitu. Jadi sebenarnya sama kayak gini sekarang nih. Jadi aku sebenarnya udah lightning udah aku siapin gitu. Tapi live-nya entah kapan-kapan, cuy, live-nya entah kapan-kapan. Dan ini aku dengan hati yang berat memaksakan diri buat live. Dulu aja mungkin kalau misalnya mbak ini ya, mbak Ega pernah ingat mungkin terakhir kali aku live itu ya mbak, di akun Mbak Dela, Spill Studio Kak. Lebih bagus Studio Abang. Udah Studio Zara masih ini bang, masih apa, berantakan. Zara masih nggak ngerti cara ini sebelah mana gitu, softboxnya sebelah mana, lightning sebelah mana, nggak ngerti lah pokoknya, nih berantakan banget lah, malu lah kalau diliatin. Ini Zara nggak tahu nih kalau misalnya posisinya bagus nggak kalau misalnya posisi lightningnya sebelah sini. Jadi kemarin, nah inget kan Mbak, jadi kemarin aku itu sempat mau belajar nih Bang Tio, mau belajar, aku kan ngeliat tuh studionya Bang Abus. Studio Bang Abus kan sebenarnya kalau misalnya lihat kan kecil ya, satu kamar itu dijadiin dua gitu, dan itu mepet-mepet gitu. Tapi pas dilihat di layar HP itu bagus gitu. Makanya aku kayak
kemarin juga sempet sih aku mau beli ini properti untuk itu, tapi aku pikir-pikir kayaknya aku kebanyakan persiapan ya, beli softbox, beli ini beli itu beli ini beli itu, tapi nggak ada live-nya juga kapan-kapan. Nah sekarang nih gue memaksakan diri, jadi sebenarnya I do so many prepared, aku banyak banget prepared, tapi untuk actionnya tuh kurang, so that's why I do that. Jadi gue nge-live jam berapa nih gue nge-live, harusnya tadi sebenarnya apa namanya ya kak, cuman background aja dibagusin. Iya nih, jadi Dara nggak ngerti bang, kalau ini kan sebenarnya masih dinding sih, masih dinding. Kalau yang Dara lihat di punyanya Bang Abus itu kan pakai apa ya, pakai properti gitu. Nggak tahu nih, harusnya aku ada itu loh, ada lampu RGB, tapi aku nggak tahu letaknya di mana. Jadi ini udah kebanyakan sekali dan saya tidak tahu, ini udah banyak sekali apa namanya alat perang, tapi jadi nggak tahu letaknya di mana. Semangat Mbak Ayu live konsisten. Wah, jadi kemarin kayaknya Mbak Iga kemarin lihat ya waktu aku live yang di Momoyo es krim. Ini boleh nggak sih ngomongin Momoyo? Nggak tahu kenapa ya atau enggak. Waktu itu aku live di sana. Jadi aku tes, ini sebenarnya aku tes jaringan juga guys. Aku tes jaringan wifi. Jadi kemarin aku pernah live pakai HP aku yang satu lagi, itu pecah-pecah setelah aku lihat gitu, kayak ngelek-ngelek gitu. Jadi aku pikir apa HP-nya yang salah atau jaringannya yang salah, aku nggak tahu gitu. Itu aku pakai HP aku yang satu lagi. Terus aku nggak tahu tuh kalau salahnya di HP-nya yang memang nge-lag atau jaringannya. Kemudian yang aku tes tes live di itu Mbak, di Momoyo itu aku pakai jaringan wifi Momoyo. Itu tahu kan aku live-nya itu kayak cuman 45 menit. Iya, 45 menit. Dan ternyata permasalahan di jaringan wifi. Jadi ternyata kalau jaringan wifi-nya itu kurang kencang, dia itu pecah-pecah gitu. So jadinya ya udah, aku ternyata aku harus upgrade jaringan lagi nih, upgrade wifi lagi nih buat bisa apa namanya memperbaiki itu. Jadi kadang-kadang kualitas live itu bukan hanya dilihat dari posisi HP-nya ya, tapi juga dari jaringannya. Jadi kalau misalnya jaringannya nggak bagus, pecah-pecah cuy. Gitu. Ya teman-teman. Sama saya juga lagi test drive sekarang ini, test drive gimana kira-kira kalau misalnya jaringannya itu lag. Saya nggak tahu ya, HP saya kalau dibuat nge-live itu satu satu nggak lebih dari 2 jam aja dia panas dan baterainya cepat habis. Ini sekarang baterai saya 28%, mungkin nggak sampai 1 jam doang live-nya. Oke, gitu. Mbak Ririn afiliator pemula juga ya sama kayak saya. Semangat ya Mbak. Mbak Ririn udah sampai mana nih? Udah sejauh mana ini perjalanannya? Sharing dong Mbak. Saya kebanyakan ngomong sih. Maksudnya kebanyakan ngomong ini. Kebanyakan ini ngebacot soal affiliate. Padahal saya juga masih pemula. Aduh. Jangan-jangan Mbak Ririn lebih ini lagi. Lebih suhu ketimbang saya. Tapi ini ada semangat ya guys. Semangat dan tetap terus mendorong untuk untuk terus percaya diri gitu. Masya Allah masih harus banyak belajar dari enggak dong, sama Mbak, saya juga masih baru banget, Masya Allah saya juga masih baru aja. Makanya tuh kayak konten-konten saya tuh ini loh, buat video itu nggak tahu ya, apa mungkin karena tidak terbiasa gitu. Saya lebih lancar ngomong tentang hal-hal yang sesuatu yang enggak sesuatu yang sharing-sharing gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin produk misalnya kayak gini nih, oke teman-teman gitu, kayak mau buat video, teman-teman ini adalah deodoran bla 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 gitu, itu saya kecelitut gitu. Tapi kalau misalnya saya menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan di luar itu, saya lancar-lancar aja. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena tidak terbiasa kali ya, makanya mungkin kita harus banyak error gitu. Soalnya kayak saya buat video, saya buat review produk gitu, saya buat video keranjang kuning itu, ya Allah. Tapi mungkin karena ini juga sih, saya kurang membaca, kurang prepare, kurang ini juga kali ya, kurang mempelajari produknya. Makanya di situ saya bingung gitu. Itulah kemudian yang membuat saya jadinya kok saya nggak kayak orang-orang gitu, kok saya tuh nggak lancar kayak orang-orang gitu. Ternyata ya sebenarnya saya aja kurang gitu sebenarnya ya Mbak ya. Ini sebenarnya aduh ya Allah, ngomong di depan kamera gini tuh sulit banget ya Allah. Entah kenapa ngomong depan kamera gini aja tuh membutuhkan tantangan loh. Tapi aku yakin sih kalau misalnya kita udah sampai 30 hari ke depan ngomong depan kamera terus ngomongin produk yang sama, udah pasti lancar. Boleh kita live di akun affiliate nggak bawa kartunya Kak, misal aku ngajar atau apa gitu, boleh lah, boleh.
bolehkah kita live di akun affiliate nggak bawa ke akun, misalnya akun ngajar, aku ngajar atau apa gitu, boleh boleh banget mbak. Jadi gini mbak, yang aku pelajari ya, ini aku pelajari dari pengalaman aku, dan aku juga sharing juga sih dari teman-teman aku, belajar dari mereka sebenarnya, karena aku juga masih baru di sini. Jadi salah satunya manfaatnya adalah ketika kita sering live itu adalah ketika kita live maka video-video kita tuh akan direkomendasikan. Jadi itu kayak live itu adalah pendorong. Jadi sebenarnya bagusnya sebenarnya mbak tuh sering-sering live sih mbak, sering-sering live gitu. Tapi ya tadi live-nya juga harus live juga kan, nggak boleh sembarangan ya. Takutnya ketika misalnya kita live, kita tuh yang penting kita live nih, pokoknya di mana kita mau live di situ kita live. Takutnya kita salah ngomong itu pelanggaran, kena PL pelanggaran. Nah di situ nanti kita kena poin tuh. Kalau udah kena poin, saya nggak tahu ya poin itu apakah mempengaruhi algoritma. Yang penting yang sekarang ini akunnya saya ini pelanggaran udah 9/24. 9/24. Ini 9/24. Pelanggaran itu bukan dari live, tapi pelanggaran dari video. Pelanggaran itu dari video. Jadi hati-hati ya mbak gitu, hati-hati ketika misalnya mbak mau coba test drive mau live gitu, memberikan diri buat live, hati-hati. Saya juga nggak terlalu expert gitu, mbak cari aja apa kata-kata yang harus dihindari. Contohnya media sosial, misalnya kita menyebut yang merah-merah, yang merah Y dan T. Nah, itu nggak boleh tuh ngomong media sosial lain di TikTok pas live itu secara langsung gitu, nggak boleh. Biasanya begitu, biasanya dia kena ban. Itu tahun-tahun sebelumnya juga pas saya pertama kali live juga kena ban, teman-teman saya juga gitu kena ban. Bukan kena ban langsung tapi kena pelanggaran. Jadi memang harus dibiasakan gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita live itu memang ya bener-bener bukan bener-bener, misalnya setidaknya kita tahu sih beberapa hal yang paling harus kita hindari. Aku belum pernah live kak, gimana kalau nggak ada ya nonton, kasih tips. Mbak, ini coba dilihat. Emang saya gini, oke. Jadi kalau misalnya gini, semakin saya nggak tahu ya, ini pengalaman saya ya mbak ya, pengalaman saya ya. Jadi pertama-tama kita live itu sebenarnya nggak usah pikirin ada yang nonton atau nggak nonton. Jadi gini, ini salah satu contohnya ya. Kita bedakan dulu antara live yang keranjang kuning dengan live yang non keranjang kuning, oke? Bentar ya mbak. Oke, kita bedakan dulu antara live yang keranjang kuning dengan yang non keranjang kuning. Kalau live yang pakai keranjang kuning sudah pasti lebih algoritmanya lebih sulit dong daripada yang tidak berkeranjang kuning. Karena misalnya yang tidak berkeranjang kuning itu akan dibuka untuk semua orang, umum, siapa aja boleh masuk. Sedangkan yang berkeranjang kuning, kalau Mbak pasang di situ etalasenya mengenai jilbab, otomatis akan direkomendasikan kepada orang yang cari jilbab. Oke, di situ paham ya? Yang kedua, kalau misalnya Mbak di awal-awal live itu nggak nonton, emang nggak ada yang nonton Mbak. Apalagi kalau misalnya kita diem. Jadi kalau misalnya nih, Mbak baru live nih, buka live, terus habis itu Mbak diem. Atau tidak ada gerakan, cuman kayak yang diem doang. Nggak ada yang nonton Mbak. Karena yang saya baca ya, saya lihat algoritma TikTok itu kalau misalnya kita nggak ngomong, dia nggak kasih traffic ke kita. Jadi kalau misalnya dia masih nol nih Mbak, ini pas Mbak baru buka live, ngomong aja terus, kayak yang ada di video saya Mbak boleh lihat itu ngomong aja terus, misalnya Mbak live pakai keranjang ya, pokoknya nggak ada yang nonton Mbak tetap ngomong aja. Adalah ini adalah ini aja deh lebih gampang. Ini adalah Mac TNW A37, teman-teman bisa pakai ini untuk Android untuk HP Android dan iPhone teman-teman. Sudah ada 2 fungsi. Ngomong aja, nggak ada orang ngomong aja, karena dia nggak akan merekomendasikan kalau nggak ada omongan. Jadi memang pinter ya TikTok itu, sistem TikTok itu pinter banget. Kalau nggak ada kata-kata tuh kayaknya emang dia pakai AI sih. Kalau nggak ada omongan, nggak ada suara juga. Kadang-kadang suara saya pernah coba live gitu. Suaranya itu dari suara kayak gini nih, contohnya kayak speaker murotal tuh, nggak dikasih traffic gitu. Jadi ngomong aja terus Mbak. Kalaupun gak ada yang nonton, ngomong aja terus. Contohnya kayak saya juga nonton cuma 2. Bahkan ya kalau saya ini awal-awal live gak ada yang nonton, bagus sih. Saya yang penting membiasakan di depan kamera aja dulu gitu. Sembari kita membiasakan di depan kamera, yang kedua membiasakan kita untuk berbicara tentang produknya. Contohnya gini ya Mbak ya, misalnya kita baru pertama live tuh, kita namanya juga baru pertama live, kita pasti ngomongnya terbata-bata dong. Kita mau ngomongin tentang ini produk, bagus dong nggak ada yang nonton. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya salah, mereka nggak tahu. Jadi Mbak ngomongnya terus ulang sampai Mbak lancar ngomongin satu produk. Ulangnya terus, ya ini begini, fiturnya begini, ini sudah ada case chargingnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, jadi teman-teman yang baru pemula, aku saranin banget pakai ini walaupun nggak ada nonton. Nanti lama-lama dikasih traffic.
Dan setahu aku juga dari teman-teman aku, mereka bilang juga emang kayak 1 sampai 3 bulan itu trafficnya tuh masih rendah. Nanti lama-lama dia bakal naik. Compounding kan. Karena nanti gini Mbak, kalau misalnya kita live nih kan, itu kan ada orang yang ngintip-ngintip tuh. Maksudnya dia nggak masuk ke live kita, tapi dia pas dia scroll itu live kita kan lewat juga di FYP-nya mereka. FYP live ya maksud aku. Lewat juga. Walaupun misalnya contoh nih, dia nyari baju, tapi yang lewat di FYP-nya Mbak nih yang jual mic kayak gini nih, mikrofon. Pasti di skip kan? Tapi kan udah pernah tuh dia lewat udah pernah tuh Mbak live-nya Mbak lewat di algoritmanya dia. Ya udah walaupun dia nggak masuk lewat yang penting dia lewat gitu. Nah, nanti akan direkomendasikan lagi nih ke orang-orang yang lain, contohnya misalnya gitu ya. Misalnya orang nih ada lagi tuh, ya dia cari mic. Nah, kebetulan lewatlah Mbak yang lagi nge-live tentang mikrofon. Oh, ya udah, pas dia dari luar belum masuk nih ke live-nya Mbak, dia langsung bisa langsung masuk ke Mbak, atau mungkin nanti bisa jadi follower. Itu traffic Mbak, semua traffic. Jadi sebenarnya gini nih, jadi salah satu contoh live ini Mbak, makanya Mbak kalau Mbak perhatiin ya, banyak banget itu affiliate tuh mereka tuh live tanpa keranjang kuning. Kenapa? Karena mereka mau ngeboost traffic mereka dari situ. Karena dari situ traffic kayak gini nih Mbak, ini kan saya bisa lihat nih Mbak, saya bisa lihat menyukai, ada yang sudah bergabung, walaupun di sini yang masuk cuma 3, tapi saya udah bisa lihat nih kalau di sini tuh ada banyak yang bergabung gitu. Nah, jadi disitulah nanti traffic Mbak tuh bisa naik gitu loh Mbak. Orang-orang yang dari luar ya, kalau misalnya mereka ketika live itu kita tuh dikasih traffic walaupun mereka nggak masuk, setidaknya itu bisa membantu nanti meningkatkan follower. Makanya kalau Mbak perhatiin banyak tuh orang-orang yang mereka sebenarnya affiliate juga, tapi mereka live-nya nggak tanpa nanya kuning kan. Salah satunya karena itu mereka mau trafficnya dari situ ya, setidaknya bisa menambah follower lah kayak gitu. Coba aja Mbak perhatiin. Sebenarnya salah satu cara belajar yang paling gampang tuh adalah kita dengan memperhatikan orang lain sih. Orang lain tuh pakai kayak gimana sih caranya gitu. Ya udah, kita tinggal tiru aja. Coba deh perhatiin. Gue lihat tuh ada orang yang jual kelas. Dia jual kelas jual kelas belajar lah ya gitu. Dia nge-live, dia affiliate, tapi dia jual kelas. Yang saya pertanyakan, terus dia bilang di live dia nggak jual kelas gitu. Tapi ternyata yang dia mengalihkan dari traffic dia ke trafficnya akun yang satu lagi. Ya mungkin bisa jadi mereka tuh bekerja sama lah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau daftar, dia sering-sering sih, sama kayak saya. Contohnya saya kan ke live nih, terus saya sharing lah tentang media sosial, affiliate dan segala macamnya gitu ya. Terus nanti, Kak gimana Kak itu cara belajar Kakak buka kelas nggak Kak? So aku bilang enggak, aku nggak buka kelas, jangan bilang aku buka kelas ya gitu. Tapi aku kemarin ikut kelasnya si Anu gitu. Misalnya aku ikut kelasnya Bang Adi nih. Nah aku ikut kelasnya Bang Adi nih. Kalau misalnya mau ya boleh sih, kalian nanti tinggal daftar aja di ini. Aku kasih rekomendasiin deh sama beliau kayak gitu. Jadi dia pengalihan traffic ya, sedangkan dapat traffic lah gitu. Aku juga pengen live-nya nggak pakai kerkun. Mana ada saya buka kelas, kata Bang Adi. Iya, contoh Bang. Iya, kalau misalnya nanti suatu saat Abang buka kelas nggak apa-apa juga. Zara ikut ya. Gitu. Aku juga pengen live-nya nggak pakai kerkun. Coba aja. Misalnya Mbak lagi ngajar, pengen live. Misalnya Mbak lu guru nih, Mbak Titin guru kan, terus Mbak pengen live, ya udah live aja. Gitu, live aja Mbak, coba aja. Kita kan sebenarnya ketakutan aja yang besar, ketakutan di kepala kita tuh besar gitu. Ini kalau kita paksain aja diri kita buat mencoba gitu. Mbak coba deh tes deh sekali nge-live gitu, ntar Mbak undang aku ya, aku pengen lihat gitu. Sama Mbak, saya juga masih baru banget ini. Saya juga nge-live nih. Saya tuh selalu lah nge-live itu nggak lebih dari 1 jam. Saya juga nggak tahan ngomong terus gitu. Ternyata ngomong ini juga begitu menghabiskan energi gitu ya ternyata. Itulah mungkin mengapa para host-host itu luar biasa gitu ya. Aku guru, bismillah dah ngajar bahasa Arab di live enggak. Oh, Mbak guru bahasa Arab, keren sih. Menurut aku keren sih. Nah, Mbak nanti kalau misalnya live kayak itu kan guru ya, otomatis kan nggak mungkin Mbak megang-megang kamera ya, bawa kamera. Kan guru kita juga, kalau misalnya Mbak guru, kalau misalnya Mbak Rini adalah guru, letak kameranya depan meja, oke juga. Tapi kan kadang-kadang guru ada yang berjalan-jalan sekeliling kelas gitu ya. Nah, Mbak kalau bisa pakai mic lah. Jadi walaupun kameranya jauh di sono, suaranya Mbak terdengar sampai ke dalam live gitu.
kan yang penting suaranya. Orang kalau misalnya ngeliat live nggak jelas juga langsung di skip atau mbak. Iya. Kalau misalnya ini aku nggak tahu juga sih. Aku juga sebenarnya nih ada Bang Adi nih. Aku banyak belajar dari beliau. Karirin ini dia boleh follow Bang Adi. Beliau oke punya udah lumayan berpengalaman di affiliate. Aku belajar juga dari beliau gitu. Gimana cara kalimat kata-kata yang menjual kayak gitu. Terus gimana cara buat video biar supaya orang nggak bosen, gimana cara buat hook yang menarik walaupun ngomongnya nggak mesti harus cepet gitu. Saya juga belajar gitu loh mbak. Saya senang deh kalau misalnya kita tuh sama-sama, saya tuh sebenarnya orangnya senang kalau sama-sama belajar. Jadi kenapa saya tuh seneng kalau belajar itu ada teman. Saya nggak tahu juga sih, tapi ketika ada teman buat belajar saya jadi semangat gitu. Tapi kalau misalnya saya belajarnya sendiri saya nggak semangat. Makanya kenapa banyak di video banyak di video-video itu saya sharing-sharing. Sebenarnya bukan saya ingin menjadi guru, bukan, tapi karena saya di situ mencari teman yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman saya nggak tahu di FYP saya itu yang lewat itu semuanya pemula, saya support banget karena dengan begitu saya semangat gitu loh. Dengan begitu saya semangat buat apa namanya, mendalami dunia ini gitu. Dunia apa nih? Semangat kak, saya yakin jam terbang nambah nanti, makin terbiasa deh. Iya Bang Adi, BTW Bang Adi udah pernah live belum? Kayaknya udah pernah lah. Bang Adi udah lancar. Assalamualaikum, salam kenal. Nah, kenalan noh. Karirin kenalan noh sama Bang Adi. Nah, nih gue linkin dah lo berdua. Kenalan sama Bang Adi. Beliau oke punya. Lihat VT-VT-nya kalau perlu follow beliau. Beliau tuh oke punya. Dia kayak ini loh, Bang Adi keren loh. Dia ngomong nih, dia buat VT. Kalau gue cenderungnya ngomongnya cepat sekali gitu loh. Gue nggak ngerti apakah orang mengerti dengan apa yang gue ngomong. Misalnya gue buat video nih ya, buat video tentang yang berkeranjang kuning lah, satu produk berkeranjang kuning. Gue tuh ngomongnya cepat sekali cuy. Ketika gue bandingkan dengan videonya Bang Adi, Masya Allah, Bang Adi itu ngomongnya lambat tapi dapet gitu loh apa yang mau disampaikan. Balikan nih ke gue ngomongnya cepet banget tapi yang diomongin nggak tahu apa-apa. Penekanan, nah ini nih di spill nih sama Bang Adi salah satu ininya, intonasi, artikulasi, gestur, dan penekanan perlu menjawab permasalahan-permasalahan. Gimana kalau misalnya orang-orang yang mukanya datar. Saya nggak tahu, saya termasuk orang yang tidak terlalu ekspresif gitu. Saya ngomongnya datar aja biasanya. Udah satu kali tapi kayaknya besok deh live. Oke, bagus. Oke, saya mau lihat dong kalau misalnya Bang live diundang ya. Diundang ya Bang Adi. Saling follow dah kalau menurut gue. Tapi kalau misalnya ini ya, menurut kalian, gue juga gitu. Gue juga kalau misalnya ada orang gitu, gue rasa ini menginspirasi, walaupun dia nggak ngajar nih. Misalnya gue liat video orang, gue liat videonya itu dia ngambil video tengah sawah nih, tengah sawah dia baru, kemudian dia buat apa namanya, kreatif lah, dia buat video produk di tengah sawah gitu. Gue penasaran cara marketingnya dia itu seperti apa, walaupun dengan kualitas yang misalnya nggak terlalu oke banget, nggak terlalu oke punya. Gue seneng lihat video-video orang yang kualitasnya tidak oke punya tapi kreatifnya luar biasa. Gue acungin jempol karena artinya mereka itu adalah orang-orang yang mau gitu, orang-orang yang mau meskipun dimulai dari ketidakadaan atau meskipun dimulai dari nol gitu. Jadi orang-orang seperti ini gue follownya kenapa? Salah satunya bentuk support, yang kedua adalah gue belajar, yang ketiga adalah biar gue semakin semangat. Jadi kalau misalnya nih gue ngeliat video-video orang yang live-nya itu ada tuh, gue lihat orang tuh live rumahnya itu seadanya, di ruang live-nya itu kayak anaknya tuh sampingnya tidur terus emaknya live di sebelahnya. Untuk gue secara pribadi itu sangat menginspirasi sekali. Kenapa? Gue jadi bersyukur gitu ya. Beliau aja emak-emak gitu, emak-emak yang tempat tidurnya bisa dibagi dua gitu, dia menyempatkan diri buat bisa live. Lah gue kenapa? Ruang gue luas, kenapa gue nggak live? Nah itu yang gue pikirin. Jadi salah satunya ya begitu, biar supaya kayak mensupport diri gue sendiri, supaya kayak ternyata kita tuh harus bersyukur gitu. Gitu guys. Jadi jangan yang, makanya di FYP kita tuh yang diliatin jangan orang-orang yang udah banyak followernya aja lah, yang udah settle, jangan yang itu doang yang diliatin juga tuh yang baru-baru pemula, biar supaya kita semakin semangat gitu loh. Assalamualaikum, sehat, bahagia, sukses dunia akhirat. Iya ini bagus banget mbak, ini jargon kehidupan ini. Kalau bisa mah kita dunia akhirat sukses gitu ya, cita-cita yang sangat mulia itu mah udah cita-cita absolut, semua manusia begitu.
Semangat juga ya Mbak Gusmira. Mbak Gusmira follower lama nih. Aduh, gue jadi malu nih. Sehat selalu ya Mbak Gusmira. Terakhir kayaknya jumpa waktu itu di kajian ya. Di kajian. Ya, sudah lama sekali ya Mbak, saya vakum juga sudah lama sekali. Dan ketika saya kembali ke kajian banyak sekali yang nanya, kemana Miss gitu. Nggak kemana-mana, saya cuma pulang kampung. Aku di Pekanbaru. Wah, Bagus Mira kemarin di mana ya? Boleh Mbak, boleh nanti DM aja ya. Tapi besok saya ada ini, besok saya udah ada jadwal Mbak, besoknya lagi kali ya. Besoknya lagi kita jawab. Ntar Mbak Gus ini DM aja ya. DM aja kita sharing-sharing. Bagus kalau nggak salah di Panam ya. Nanti Mbak Gus DM aja akunya. Biar kita ini Rabu gitu. Besok hari apa ya? Besok hari Selasa. Oke. Bentar lihat tanggal dulu ya. Saya tuh begitu suka mengiyakan tapi nggak lihat jadwal. Ujung-ujungnya jadi tabrakan. Bentar ya Mbak, kita lihat jadwal dulu. 4-5 Rabu. Oke. Boleh Mbak, nanti Mbak DM aja. Nanti Mbak DM aja, ntar kita atur jadwal, oke? Kak, kalau live masih konsisten juga. Kalau pemula masih bolong-bolong gimana Kak? Bagusnya konsisten. Tapi saya ngomong aja bisa saya juga bolong-bolong. Tapi Mbak live aja udah oke Mbak. Mbak mencoba memberanikan diri untuk live aja itu udah oke punya tuh. Jadi live itu kalau misalnya kita belum tahu sama saya juga saya selalu buat itu live saya cuma 1 jam doang. Gak mau saya lama-lama. Orang-orang mah sekali live bisa 4 jam 5 jam. Jujur live 1 jam aja ngomong nyos kayak gini pegel. Fan adventure ini siapa ya? Aku Bang ini kali ya, Bang Lutfi kali ya. Iya, jadi ini masih menjawab pertanyaan dari kalau Mbak menjawab dari pertanyaan Mbak Ririn ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya sebenarnya gini, daripada live sekali jam live sekali live 1 hari itu langsung 4 jam, besoknya kagak live. Mendingan live 1 hari 1 jam aja tapi konsisten. Habis itu kalau misalnya merasa udah cukup settle boleh naik 2 jam 3 jam. Jadi itu kesalahan yang juga saya buat adalah ketika saya sangat berambisi untuk sekali live itu 8 jam. Dan ternyata ketika saya mencoba, Masya Allah, tabarakallah, ngomong gini aja sudah sangat lelah, besti gitu. Lain itu di samping itu sudah sangat membuat rahang kita itu mulut kita berbusa, rahang kita begel, dan energi kita juga habis untuk orang-orang seperti saya. Saya nggak tahu untuk orang lain ya. Saya kelihatannya ya seperti orang ekstrovert ya. Tapi habis ngomong banyak kayak gini, saya lemes gitu. Jadi ya begitulah Mbak. Nggak ada tips yang berarti kalau misalnya kita tidak mencoba. Mbak coba aja live 1 jam. Mbak coba live 1 jam. Kira-kira gue live 1 jam ini pegel nggak ya gitu. Gue begitu Mbak. Gue pertama-tama sebelum gue live, gue buat target gue live itu minimal 3 jam. Ternyata pas gue live cuman bertahan 45 menit Mbak. 1 jam aja nggak nyampe. Kenapa? Pegel. 1. Yang kedua kita tidak terbiasa. Maka kuncinya adalah tadi aku bilang, nggak apa-apa mulai aja dulu dari yang kecil, yang mudah gitu. Yang mudah biar Mbak bisa mengukur diri gitu. Coba aja Mbak. Kalau misalnya Mbak bisa sekali live itu bisa 1 jam lewat atau 2 jam, Masya Allah, tabarakallah, selamat buat Mbak ya Mbak. Saya juga baru pertama kali live 40 menit pegel saya ya mah. Siapa lagi nih? Bang Lutfi hadir. Oh bener kan Bang Lutfi. Iya nih Bang Lutfi juga ini suhu. Saya sangat banyak belajar dari beliau. Malu Kak live. Sama saya juga. Kak di Panam di mananya Kak? Aku sering ke Pekan juga. Aku asal dari Pulau Riau. Oh bukan saya yang di Panam. Tadi yang di Panam itu Mbak Gus. Kalau saya di Sudirman. Oh Kepulauan Riau toh. Kepulauan Riau ya kita berbeda pulau. Kalau saya Riau. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Mbak Ririn ada kesempatan main-main ke Pekanbaru, boleh dong. Kita saling sharing gitu. Kak, pemenangnya live. Kak pemenangnya live. Oh iya dong. Beliau jam terbangnya sudah sangat tinggi. Makanya live-nya bener Kak, live bikin capek dan
Mengingat, bener Kak, live bikin capek dan haus. Ya, saya minum dulu ya. Saya juga nggak tahu nih live-nya sudah berapa lama. 41 menit nih. 41 menit udah pegel cuy. Minum dulu ya. Bentar ya. Hmm. Salah satu tips live itu juga harus persiapkan minum. Deketin minum biar supaya nggak haus. Karena kita kalau semakin banyak ngomong semakin haus cuy. Iya. Semakin banyak ngomong semakin kita haus. Jadi deketin lah minum sebelum persiapan dulu kayak lu set kipas angin. Karena pernah ya waktu itu gue live sebenarnya cuacanya nggak panas, mungkin karena gue grogi kan, itu kayak tiba-tiba aja pas gue di pertengahan live itu gue keringetan gitu, kayaknya itu adalah efek dari grogi kali ya. Gue nggak tahu itu kayak gimana, mungkin kalian pernah di posisi yang sama, coba deh cerita, atau mungkin cuman aku aja. Siap Bang Adi, besok jadi kan? Besok jadi kan? Oke. Thank you ya yang sudah bergabung. Masya Allah. Kayak kita buka kelas ya. Besok-besok kalau misalnya bulan puasa menunya berbeda. Kita nggak sharing tentang affiliate. Kita sharing tentang sirah nabawiyah. Jadi berubah. Jadi saya jadi berdakwah di sini. Masya Allah. Ini siapa? Nemu anak HI-nya di TikTok. Awesome. Spill nama. Gak inget saya. Iya, saya HI. Saya HI 2017. Saya HI 2017. Jadi mungkin banyak teman-teman yang aduh susahnya TikTok itu begitu ya, kita tuh nggak tahu gitu, apalagi kalau nama-nama username itu nggak ngerti apa nggak ini, jadinya susah gitu. Saya susah, apalagi saya kalau membaca username di TikTok agak pusing gitu. Jadi makanya tuh kenapa salah satunya inspirasinya adalah saya membuat username dengan mudah, username antara username dengan nama akun saya mudah, adalah supaya saya gampang gitu, saya gampang membacanya gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan akun orang-orang yang masya Allah tabarakallah gitu, bertamulah di situ antara emoticon dengan tanda-tanda baca, saya bingung gitu. Karena assalamualaikum, waalaikumsalam, ini siapa? Fatma Musaska. Ya mudah-mudahan ya, saya juga lupa guys, spill nama ya, spill nama, karena banyak follower lama yang sudah saya kira udah unfollow, banyak follower lama yang udah saya kira unfollow, terus muncul lagi gitu, apalagi saya sudah ganti username kan, jadinya saya banyak yang lupa. Dan juga yang terakhir adalah saya sangat sulit untuk mengingat nama orang. Nah gini, waalaikumsalam gitu. 45 menit live kita sudah menghabiskan ini ya, menghabiskan waktu bersama selama 45 menit dan saya sudah mulai pegel sepertinya. Jadi teman-teman yang masih, sorry ya, yang masih apa ya, kita sharing-sharing aja di sini. Saya nggak kebayang sih kalau misalnya ini kenapa test drive-nya itu adalah tidak berkerukun, karena saya lagi test drive gitu, saya lagi test drive gimana ya kira-kira kalau misalnya saya nge-spill produk barang itu, misalnya saya nge-spill produk yang saya omong itu aja, sedangkan begini ini kita kan dua arah ya, jatuhnya kan kita dua arah ngomongnya, ada yang bertanya saya menjawab, bertanya saya menjawab, jadi kayak topik kita tuh gak itu aja gitu. Gimana kalau misalnya nanti pas misalnya berkerukun gitu, yang saya spill kan produknya itu ya, terus tentu yang saya omongin itu aja, masya Allah tabarakallah, apakah itu tidak bosan gitu. Jadi itu adalah makanya kenapa kita harus coba test drive untuk kayak gini nih, contohnya test drive gimana kira-kira kalau misalnya saya live itu cocoknya kayak gimana sih gitu. Coba aja dulu dari yang mudah, live-nya nggak usah lama-lama, 1 jam aja cukup, 1 jam aja cukup. Kalau mbak 1 jam live, awal-awal live coba 1 jam itu udah settle, udah oke, naikin ke 2 jam gitu, jangan langsung 3 jam. Emang banyak sih orang-orang, saya juga bingung ya kenapa orang-orang bisa live langsung 8 jam, itu gimana ya ceritanya gitu, makannya kapan. Yes I am, ini siapa, Mime? Iya, ini bukannya Raffi. Iya Raffi bukan, iya sih Raffi ini. Alah so nanya lagi lu. Iya, apa kabar Dek Raffi? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Masya Allah.
Ini baterai saya tinggal 19% teman-teman. Jadi kayaknya live-nya nggak sampai 1 jam sih. Coba saya lihat ini sekarang udah 46 menit. Kayaknya live-nya nggak sampai 1 jam. Di sini kan judulnya 1 jam saja ya. Ternyata tidak. Jadi live itu juga teman-teman. Live itu juga ya itulah kenapa kita harus mempersiapkan live itu benar-benar prepare. Termasuk di dalamnya adalah baterai. Karena memang kalau live itu cepat ngabisin baterai gitu. Ini HP saya panas. Saya udah pakai ini loh, pakai cooling fan cooler biar supaya jadi kalau HP gini ya mbak, aku kasih tahu nih ya, ini mungkin hal-hal teknis yang nggak disepil para yang orang-orang yang live itu. Pertama, baterai ketika live baterai cepat habis mbak. Yang kedua, HP panas. Itulah kenapa kita perlu pakai fan cooler, karena kalau kita nggak pakai fan cooler, HP kita panas, baterainya cepat habis, udah pasti. Fungsinya fan cooler itu adalah supaya HP kita tidak terlalu panas dan supaya dia HP-nya tidak terlalu panas dan baterainya tidak cepat habis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika HP kita itu panas ketika live, dia tuh bakal datang pecah-pecah mbak. Dia bakal macet-macet. Saya nggak tahu ya HP orang lain, tapi HP saya aja ini RAM-nya RAM 8 GB, internalnya berapa ya, saya lupa, pokoknya 200-an lebih. Kemudian memorinya juga 200-an lebih gitu. Pokoknya ini HP saya ini ngasih banyak space gitu. Tapi ketika dibuat live mbak, masih juga dia nge-lag. Nah, saya tahu ya, masih juga dia nge-lag gitu. Jadi ini kelihatannya aja nih di saya. Kalau di saya nggak tahu. Saya nggak tahu di tempat di kaliannya kayak gimana. Di saya melihatnya live saya ini cerah. Terus saya melihatnya juga ini oke punya gitu. Tapi mungkin di tempat di orang lain bisa jadi saya ini ngomongnya macet-macet, pecah-pecah gitu. Ya mungkin karena pengaruh jaringannya saya gitu. Tapi di saya merasa ini live-nya oke-oke aja gitu. Pencahayaannya oke, terus nggak pecah-pecah gitu. Tapi kan di orang lain gitu, di screen-nya orang lain, di screen HP orang lain bisa jadi itu pecah-pecah gitu. Jadi itu ya perlunya untuk itu tadi yang kayak permasalahan teknis lah kayak gitu. HP dipersiapin lah baterai. Contoh tadi saya live itu mulainya berapa persen ya, 38%, nggak sampai 1 jam sekarang sudah 18%, dan nggak sampai 1 jam kayaknya ini udah habis gitu. Dan gini ya mbak ya, saya nggak tahu sebenarnya kalau misalnya live pakai satu HP itu gini, kita kalau pakai live pakai satu HP itu ya mungkin kalau posisinya deket gini masih oke, karena saya masih bisa melihat nih jaraknya masih dekat. Tapi kalau misalnya mbak udah agak jauhan, misalnya gini nih, ini agak kejauhan ke sono noh, terus mbak misalnya mau sepil begini ya, mau sepil produk, misalnya anggaplah katakan gue jualan abaya nih ya, mau sepil produk, itu kan jauh ya, biar supaya abayanya kelihatan gitu. Terus misalnya kita try on lah ya, kita try on abayanya, kan gue nggak kelihatan komen orang di sini, makanya perlu 2 HP biasanya. Nah begitu mbak. Jadi sebenarnya live itu kelihatannya simple tapi nggak juga gitu. Kok misalnya ini nih agak jauh misalnya gitu kan, atau misalnya kita ini beda live yang dia itu kamera jauh dengan yang dia dekat, beda live yang berdiri dengan yang duduk. Kalau yang duduk biasanya kita satu HP cukup kayak ini, contohnya kayak aku nih, satu HP cukup. Tapi kalau misalnya live-nya berdiri nggak cukup. Kalau misalnya kita tuh kayak balesin komen terus harus kayak balesin komen Sista sambil pegang HP kayak begini udah pasti goyang-goyang. Ini kelihatan kan, misalnya saya mau lihat nih komennya siapa aja sih yang saya mau lihat lagi nih, komennya ke atas ya. Terus udah pasti goyang. Itulah biasanya mereka pakai 2 HP. Satunya HP-nya lagi buat ngeliat nih HP-nya di sini. Itu tergantung sih. Begitu. Saya juga tahunya ini dari ketika saya try on. Awalnya saya nggak tahu. Ya karena itu kita nggak tahu kalau misalnya kita sebelum kita mencoba kita nggak tahu cuy. Nah jadi biasanya mereka pakai HP gini nih, saya nggak tahu apa namanya. Nah ini misalnya kamera jauh di sana, HP-nya satu di sini, ini yang buat untuk membaca komen-komennya gitu, terus yang minta sepilin etalase gitu, jadi dia lihatnya dari sini, jadi dia nggak perlu untuk ngotak-atik HP ini karena dia bakalan goyang. Contohnya kayak gini nih, saya mau lihat HP ini udah goyang nih, kelihatan kan goyang. Keren kak, iya sama, Bang Hiras juga keren, akun kedua kan bang udah sampai akun kedua, Zara masih akun yang pertama ini. Yang penting tetap semangat ya. Aduh masya Allah, bentar ya guys, ini baterai saya sudah
Ya Allah, 17%. Semangat ya Bang Hires. Aku belum kepoin akun abang yang kedua dong. Ini akun yang kedua kah? Nah, Bang ingat nih. Jadi Bang Hires ini juga, Bang Hires juga kemarin akun yang pertama kan Bang. Akun pertama Bang, Abang ganti ke akun yang kedua. Jadi sebenarnya perlu juga belajar sama Bang. Terus sebenarnya juga akun yang ini nih, akun yang sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya mau nanya juga sih besok, mau nanya juga sih. Kenapa ada beberapa video, misalnya contoh nih, dia kan lagi upload beberapa video. Ada video yang Munkar Kun, ada video yang tentang buku Sirah Nabawiyah, terus ada buku yang tentang yang lain-lain lah, pokoknya campur-campur lah pokoknya. Ini kan sekarang dalam proses untuk menemukan winning product lah. Jadi ada beberapa, jadi nggak tahu ya itu apakah itu salah upload jamnya atau tidak. Tapi ketika ini boleh ini ya, kita boleh analisis. Ketika uploadnya tentang buku Sirah Nabawiyah itu, dia itu cepet banget view-nya langsung naik. Cepet banget view-nya langsung naik pertama, yang kedua langsung terdeteksi apa sih namanya Bang? SEO gitu. Jadi kayak ada bacaan gitu. Nah, pas upload yang video non kerkun, view-nya tuh nggak setinggi itu gitu. Di situ kayak yang apakah winning produk saya adalah buku Sirah Nabawiyah gitu. Ya SEO, iya benar SEO, nggak tahu sih ini SEO ini apa gitu, nggak tahu, pokoknya intinya itulah. Apakah winning produk di akun ini adalah tentang buku Sirah Nabawiyah? Karena gini, ketika aku melihat juga sih, tapi aku nggak tahu tentang analitik produk, makanya besok mau belajar sama Bang Adi. Ketika misalnya aku upload tentang buku Sirah Nabawiyah gitu, walaupun aku uploadnya kayak spam tuh, aku deket-deketan uploadnya. Misalnya aku upload ini, setengah jam kemudian aku upload lagi buku Sirah Nabawiyah dengan footage yang sama yang aku ambil sebelumnya, cuman aku ganti kata-kata doang, dia tuh tetap naik gitu. Makanya di situ saya bertanya-tanya, apakah akun saya ini dia itu winning produknya adalah buku Sirah Nabawiyah. Tapi permasalahannya adalah, mana ya buku Sirah Nabawiyahnya ya? Lupa lagi. Permasalahannya adalah video yang saya buat tentang Sirah Nabawiyah itu kebanyakan gak nampak wajah, cuman pakai copywriting doang. Nah, di situ dia gitu. Apakah saya tidak pandai mensepil buku Sirah Nabawiyah atau bagaimana? Gitu. Aduh ya Allah. Berarti Bang Hira sekarang outdoor dong ya? Berarti audiens kakak cocok. Iya, itu yang nggak ngerti. Zara masih nggak ngerti juga loh. Ada beberapa video nih ya, ini kita mau analis nih. Video itu banyak banget orang yang save, tapi nggak ada yang beli. Atau sedikit klik produknya gitu. Nah, sekarang psikologi orang nge-save video itu apa gitu? Apa karena orang cuma suka dengan videonya, atau dia nge-save video itu untuk membeli nanti? Itu yang nggak tahu. Jadi tuh kalau soal begitu, wah baterainya sedikit. Jadi kalau yang soal begitu nggak ngerti tentang analitik, tentang data, nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi kayak masih udahlah, nothing tulus lah gitu, upload aja, coba ikutin pola yang sama. Kak, mana tahu naik. Pola apa? Pola apa maksud abang? Kak spill yang hitam itu. Bang Tio, ini ini adalah baju-baju yang bergelantungan Bang. Ini baju yang bergelantungan, bukan background. Sebenarnya tadi background sebelah sini. Nih, astagfirullah, tapi tadi astagfirullah. Itu baju yang bergantungan, jangan deh, jelek banget belum digosok. Gitu. Maksud Bang Hines apa maksudnya pola? Pola apa ini? Pola apa? Dia nggak ngerti pola apa yang dimaksud. Oh, pola ini ya, pola upload video ya. Kayaknya lapnya nggak bisa lama, baterainya sudah 15%, sebentar lagi. Nah itu dia, jadi gini, sebenarnya awal pertama kali aku itu terjun ke buku Sirah Nabawiyah itu adalah ketika teman aku, dia punya 3 akun. 3 akunnya ini semuanya itu copywriting, nggak nampak, faceless semuanya copywriting, dan dia meledak dijual buku Sirah Nabawiyah. Dan pas aku lihat video-video teratas tentang penjualan buku Sirah Nabawiyah itu kebanyakan yang faceless, walaupun ada juga yang nampak wajah ya. Bentar pemirsa, kita perbaiki hijab dulu. Nah, kemudian aku terinspirasi lah dari teman aku ini. Masa iya sih buat video gitu doang
faceless video cuman kata-kata doang, terus kayak yang di bukunya cuman digoyang-goyang doang, penjualannya meledak. Dia dia tuh dapat komisi 200 juta, dua gini 200 juta. Dan itu terus aku lihat lah semua VT-VT-nya dia, emang itu emang bener-bener faceless, nggak ada pure copywriting. Aku coba tiru copywritingnya dia gitu. Ya sebagaimana kita tahu, saya juga copywriting nggak terlalu oke ya, tapi aku coba-coba ngikutin copywritingnya dia lah gitu, contek-contek copywritingnya dia kayak gitu, berharap ini bisa naik kayak dia juga gitu. Ternyata nggak juga gitu, walaupun ada, tapi nggak boleh ini ya, tapi nggak boleh cover, tetap ada penjualan kok, tetap ada penjualan dari buku Sirah Nabawi, tetap ada penjualan. Nah sementara itu bertolak belakang dengan niat awal gitu. Niat awalnya kan sebenarnya mau nampak wajah agar ada personal branding gitu loh. Dan sebenarnya jujur copywriting saya juga tidak terlalu oke. Saya juga nggak ngerti tentang copywriting. Teman saya itu memang bagus sih, copywritingnya oke banget, kena banget. Cancer, who you are? Kiki bukan? Bahasa apa sih, aku nggak paham. Sama saya juga nggak paham ini bahasa apa. Ini sedang tanya jawab dengan pemirsa. Pola yang kakak pakai bilang copywriting, iya bang, tapi itu dia, makanya masih coba-coba lah, itu akunnya masih kayak sambel campur aduk, makanya masih coba-coba, masih keliling, belum nemu winning product. Hai Kiki, long time no see. Kok bisa ya? Ini aku yang gak suka ada TikTok itu adalah kita tuh dipertemukan dengan orang dengan orang kayak orang-orang yang ada di kontak kita gitu. Padahal aku udah ini loh, unsinkron loh, orang-orang yang unsinkron akun TikTok dengan kontak, tapi tetap ini ya, GMP berapa kak, tidak bisa di-spill karena tidak begitu besar, tapi cukup buat makan. Aduh. Gitu teman-teman, sepertinya sama dong. Iya kan kita masih sama, bahkan kayaknya duluan Bang Iras dong. Aku bahkan udah lihat video Bang banyak, video Bang lebih bagus, abang buatnya terniat gitu di studio, terus pakai CTA, oke punya lah pokoknya gitu. Jadinya aku merasa effort abang lebih untuk membuat video daripada aku tuh ngedit aja males bang, kalau bisa begitu aja gitu, kalau bisa nggak usah diedit dah, gue ngomong habis itu gue upload gitu. Dan gue lihat teman-teman yang lain effortnya oke lah, oke punya gitu, makanya kita sesama komunitas saling belajar kan. Semangat buat kita kak, ya semangat buat semua. Sebenarnya semangat tuh perlu nggak sih? Sebenarnya semangat tuh nggak cukup, harus konsisten ya. The last word for me, kayaknya itu kata-kata terakhir untuk live kita ya. Iya Mbak Gus, konsisten. Bagus, nanti ini aja ya Mbak, kalau jadi Mbak Gus DM aja ya kata-kata terakhir, karena baterai sudah 14%, dan kalau dilanjutkan pun pasti ini bisa mati tiba-tiba, HP saya sudah sangat panas. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung dan tetap bertahan. Terima kasih buat tanya jawabnya. Ini adalah percobaan live saya. Mudah-mudahan saya konsisten. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan masukan. Buat yang baru mencoba juga, makasih. Kok jadi kayak penutupan. Thank you so much for watching. Makasih banyak yang udah bergabung di live aku. Mudah-mudahan besok aku live lagi ya. Kalau nggak, males. See you in the next time. Bye-bye. Assalamualaikum.